Halo Sobat Bola sekalian, Sampurasun, kumaha kabarna, damang sadayana. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jadi di weekend kali ini kita bakal bahas terkait berita transfer BRI Super League terbaru. Yang transfer kali ini berkaitan dengan salah satu klub BRI Super League, sang juara bertahan yaitu Persib Bandung. Saat ini baru aja mereka memperpanjang kontrak 3 pemain andalannya. Termasuk dari 3 nama tersebut, katanya 2 di antaranya adalah jimat dari skuad Persib musim kemarin. Mereka adalah Ramon Tangke dan William Barros. Sebenarnya ini jadi perpanjangan kontrak yang sangat menarik, karena biasanya perpanjangan kontrak itu kan disambut sukacita sama semua fans. Tapi beda dengan perpanjangan kontrak ini, karena sebagian fans kelihatannya ada yang ngerasa biasa aja, ada yang agak kurang puas, bahkan ada juga yang ragu sama keputusan tersebut. Karena dengan target Persib yang di musim depan lebih tinggi, sebagian dari mereka justru ada yang berharap supaya 2 jimat Persib ini, Ramon dan Barros, itu harusnya di-upgrade dengan pemain yang kualitasnya jauh lebih baik, atau setidaknya dipinjamkan ke klub lain. Tapi nyatanya, keinginan tersebut gak terjadi. Dan yang terjadi sekarang justru kontra dengan sebagian keinginan dari Boboto. Bukannya ikut ragu, tapi Persib dan Igor Tolic justru percaya bahwa 2 jimat ini bakal bawa Persib berprestasi di musim depan. Maka ini tentu jadi situasi yang menarik untuk kita perbincangkan. Kenapa bisa ada kontradiktif keinginan antara sebagian fans dengan Igor Tolic, dan apa alasan yang bikin Igor Tolic yakin bahwa Ramon dan Barros bisa jadi pemain yang layak untuk dipercaya memperkuat skuad Persib di musim depan. Itu jadi topik yang bakal kita bahas di sini. Karena ini menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, sekarang kita bedah semuanya. Jadi ada 3 pemain yang memang habis kontrak di akhir musim kemarin. Dan sekarang, secara resmi, 3 pemain tersebut diperpanjang. Mereka adalah Patricio Matricardi, William Barros, dan Ramon Tangke. Untuk Patricio Matricardi, rasanya udah nggak akan ada perdebatan, karena kita semua pasti sepakat bahwa Pato ini memang layak buat Persib pertahankan. Dilihat dari bagaimana tangguhnya Pato di lini belakang Persib musim kemarin, yang waktu itu dia selalu jadi pilihan utama bareng sama Federico Barba. Kerennya Pato ini adalah dia merupakan tipikal back yang mampu menjaga kedalaman, keseimbangan lini pertahanan, dan mampu menambal segala macam kekurangan ataupun lubang yang ada di lini pertahanan. Jadi dengan partnernya musim kemarin, yaitu Federico Barba, yang dia pergerakannya cukup mobile, sering merangsek masuk ke lini tengah bahkan ke depan. Nah, Pato ini jadi pemain yang mampu mengcover situasi tersebut dengan sangat baik. Jadi kita gak perlu bahas lebih jauh tentang Patricio Matricardi. Yang jadi fokus bahasan kita kali ini tentu 2 pemain lainnya, yang kata orang-orang nih, gua dengar mereka adalah jimatnya Persib, yaitu Ramon Tangke dan William Barros. Emang unik ya julukannya. Kenapa sebagian fans khususnya Bobotoh gak menginginkan 2 pemain ini buat bertahan? Sebenarnya alasannya memang cukup masuk akal dan bisa diterima juga. Karena kalau dari segi kacamata fans, 2 pemain ini jadi pemain yang gak sepenuhnya memuaskan. Banyak yang menilai 2 pemain ini adalah pemain yang inkonsisten. Karena pada dasarnya 2 pemain ini adalah pemain yang berposisi sebagai striker atau sebagai penyerang. Dan logika sederhana yang dipahami oleh sebagian besar fans bahwa tugas utama seorang penyerang adalah cetak gol. Nah, Barros dan Ramon ini gak berhasil jadi pemain yang bisa konsisten atau sekedar benar-benar berbahaya buat menjalankan tugas utamanya dalam hal cetak gol. Dari segi statistik, gol yang mereka cetak musim kemarin bisa dibilang cukup rendah. Kemudian dari segi keganasan mereka di lini depan, insting menyerang, naluri cetak gol, itu gak sepenuhnya terlihat secara maksimal. Bahkan yang bikin sebagian fans geram adalah 2 pemain ini terkadang gak mampu melakukan skill-skill dasarnya dengan baik. Kayak contoh passing, ball control, pemahaman dengan pemain lainnya, itu harus diakui memang sering terlihat amburadul. Lantas dengan beberapa hal tersebut, memang agak wajar juga kalau pada akhirnya sebagian fans ngerasa harus ada peningkatan kualitas untuk 2 pemain di posisi mereka. Harapan sebagian Bobotoh ya 2 pemain ini harus cabut dan diganti sama pemain lain yang kualitasnya jauh lebih baik. Tapi itu memang pandangan dari kacamata fans. Kacamata fans belum tentu sama dengan kacamata dari seorang pelatih. Karena faktanya, Igor Tolic yang di musim kemarin jadi asisten pelatih dan di musim depan jadi pelatih kepala punya pandangan yang berbeda terhadap 2 pemain tersebut. Yang hal ini memang jadi alasan kenapa 2 jimat Persib ini tetap dipertahankan sama mereka.
Jadi di sini, yang diprioritaskan oleh Igor Tolic adalah stabilitas sistem dibandingkan kualitas atau kejeniusan individu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang dibutuhkan oleh Igor Tolic di sini adalah tentang gimana caranya pemain yang dimilikinya itu bisa menjalankan sistem yang dia terapkan dengan baik. Pada dasarnya Igor Tolic pasti sadar kalau Ramon dan Barros adalah pemain yang punya kekurangan seperti apa yang tadi kita bahas. Dia nggak sebodoh itu dalam memahami kualitas pemainnya. Dia pasti jauh lebih tahu dan paham apa kekurangan yang dimiliki sama pemainnya dibanding kita yang kapasitasnya cuma sebagai fans. Tapi, di balik kekurangan tersebut, dia melihat kelebihan yang justru lebih menguntungkan dan cocok untuk sistem yang dia miliki. Bahwa oke, mereka berdua gak jadi pemain yang konsisten cetak gol. Mereka terkadang error. Tapi kelebihan mereka dari segi work rate, kedisiplinan, body balance, itu adalah kelebihan yang bisa merekatkan sistem permainan squad secara keseluruhan supaya bisa jadi lebih baik. Di sini yang Igor Tolic butuhkan dari Ramon dan Barros itu bukan insting cetak golnya, tapi yang paling dibutuhkan adalah kelebihannya tadi. Karena dengan kelebihan tersebut, itu bikin Igor Tolic bisa punya keseimbangan squad dan punya opsi yang tepat untuk menggunakan taktiknya. Kalau dia butuh eksplosivitas dan ketajaman dalam hal menyerang, dia bisa pakai Balsha Sekulic untuk posisi striker dan Luka Menalo ataupun Sadil Ramdhani ataupun Mr. P untuk posisi winger. Kalau dia butuh kreativitas, bisa pakai Beckham Putra. Tapi kalau dia butuh keseimbangan, butuh pemain yang bisa fight, butuh memperkuat sistem pertahanan yang biasanya strategi ini digunakan buat kelawan tim yang agresif dalam hal menyerang, atau bisa juga buat menghadapi tim yang kualitasnya ada di atas Persib, maka Ramon Tangke dan William Barros bisa jadi opsi yang tepat. Jadi memang ini jeniusnya dari Igor Tolic. Dia merekrut pemain bukan berdasarkan kejeniusan individu, tapi berdasarkan kebutuhan serta keseimbangan sistem. Sehingga dengan begitu, skuad Persib di musim depan bakal ada dalam kondisi yang jauh lebih stabil. Karena mereka punya pemain yang sesuai dan tepat dengan masing-masing gaya permainan yang nantinya bakal diterapkan sama Igor Tolic. Selain itu, kemungkinan bisa jadi Ramon dan Barros bakal lebih banyak jadi pemain untuk rotasi. Mungkin mereka bisa lebih banyak duduk di bangku cadangan, dan untuk nyari pemain yang rela buat jadi pilihan kedua dengan kualitas yang baik, jelas gak mudah. Makanya dengan kualitas yang dimiliki sama Ramon dan Barros, kemudian nantinya mungkin mereka bisa jadi harus banyak duduk di bangku cadangan, tentu memang cukup worth it untuk mereka berdua mengisi tempat tersebut. Bahkan yang gak kalah pentingnya lagi, mungkin dari kalian ada yang masih ingat bahwa Boyan Hodak pernah memuji William Barros sebagai pemain yang mampu secara disiplin menjalankan instruksi yang diberikan. Jadi tumpulnya Barros dalam melancarkan serangan di musim kemarin itu memang ternyata berdasarkan instruksi Boyan Hodak yang memerintahkan dia buat lebih banyak bantu pertahanan, sehingga memang risikonya Barros gak maksimal ketika melakukan serangan. Dan hal tersebut pada dasarnya jadi nilai plus yang sangat berharga untuk seorang pelatih. Kalau disuruh milih antara pemain berkualitas yang sering lupa posisi, yang gak mau nurut buat ngejalanin taktik, sama pemain yang kualitasnya biasa aja tapi dia bisa menjalankan instruksi dengan baik, jelas menurut pelatih bakal lebih menguntungkan secara sistem untuk pemain yang opsi kedua tadi. Karena dampaknya memang sangat terasa pada sistem. Walaupun sekilas kita ngelihatnya pemain tersebut gak maksimal, tapi secara sistem justru dia jadi kunci yang bikin sistem tersebut jadi berhasil. Maka memang inilah pandangan yang gak bisa kita lihat dari kacamata supporter. Mungkin sebagian dari kita menganggapnya aneh, banyak dari kita yang mungkin gak puas, ragu juga. Tapi nyatanya pelatih memang punya pandangan lain yang gak sepenuhnya kita tahu dan kita pahami. Apalagi Barros dan Ramon ini diperpanjang kontraknya gak nanggung loh. Mereka diperpanjang 2 tahun. Maka itu secara gak langsung membuktikan bahwa ternyata Persib dan Igor Tolic sepercaya itu sama mereka. Persib berani ngontrak dalam jangka waktu 2 musim, berarti itu jadi bukti bahwa Ramon dan Barros ini memang jadi pemain yang sangat berguna dan penting untuk skuad Persib di bawah asuhan Igor Tolic. Jadi itu yang memang harus kita pahami dengan baik. Pada dasarnya Igor Tolic sebagai pelatih kepala pasti benar-benar mempertimbangkan komposisi skuadnya dengan maksimal. Dia nggak akan sembarangan ngerekrut pemain, apalagi dengan jangka waktu yang panjang, kalau pemain tersebut nggak punya impact positif yang signifikan untuk permainannya. Dan situasinya sekarang, maka hampir dipastikan kalau Persib memang udah cukup puas dengan komposisi pemain asingnya. Kecil kemungkinan untuk pemain asing yang ada sekarang bakal ada yang keluar lagi. Dan situasi ini juga tentu menimbulkan pertanyaan, apakah dengan sisa 1 slot pemain asing ini, dengan kebutuhan yang dibutuhkan, apakah Persib memang bakal merekrut lebih dari 11 pemain asing? Atau bakal gimana?
itu yang menarik untuk kita lihat perkembangannya. Tapi kalau pendapat kalian gimana tentang situasi ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!